Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Banyak sekali negara menyadari bahwa kebanyakan produk impor itu, apalagi sekarang di bidang alkes itu, dari Tiongkok. Nah, mereka ingin sekali untuk melakukan sourcing dari negara-negara lain selain Tiongkok sejauh biaya produksinya atau harga pembeliannya tidak terlalu jauh. Bagi Indonesia tentunya ini satu peluang yang sangat besar, sehingga kita juga pada saat ini berfokus di peningkatan produksi berbagai macam alkes, mulai dari APD, mulai dari sanitizer, dan produk-produk kesehatan lainnya yang terkait dengan COVID. Di segmen sebelumnya tadi kita bahas juga Pak Samuel mengenai kekhawatiran akan adanya perdagangan bebas yang semakin liberal dan sebagainya. Strategi yang disiapkan pelaku usaha dalam menghadapi era perdagangan bebas, apalagi di masa pandemi ini, apakah juga tantangannya semakin double Pak Samuel? Tentu tantangan akan semakin meningkat dengan terbukanya pasar. Makanya memang harus berangsur-angsur. Tadi kan disebutkan oleh Mbak Ellen tadi bahwa misalnya electronic trade itu belum dimasukkan karena memang kita di Indonesia kita tentu siapkan. Nah, tapi kan di sejumlah sektor lain sudah terbuka tentunya karena para perunding kita sudah yakin bahwa sebagian besar pelaku usaha Indonesia sudah siap aktif di sektor-sektor tersebut. Seperti saya katakan tadi, kita kan ikut aktif selama ini dimintai pendapat oleh para perunding dari pemerintah Indonesia, sehingga harapan kita memang sektor-sektor yang akan semakin terbuka ini kita bisa menyesuaikan diri. Tentunya kita harapkan di situ ada bantuan pemerintah dari pengurangan birokrasi dan red tape untuk sektor-sektor tersebut, dan tentunya juga kita harapkan agar standar-standar Indonesia semakin saling diakui dengan negara-negara lain, sehingga jangan sampai karena adanya RCEP, produk yang di bawah standar, menurut standar-standar Indonesia itu bisa masuk, karena tentu berarti kalau dia bisa mengekspor sesuatu ke Indonesia dengan standar lebih rendah daripada yang harus dipenuhi pelaku usaha Indonesia sendiri, tentunya biaya produksi kita tidak akan bisa bersaing dengan produk impor tersebut. Jadi pengakuan bersama standar dan pemenuhan standar-standar yang berlaku di Indonesia adalah satu hal yang sangat penting dijaga dalam semakin terbukanya pasar kita. Ya, pengakuan bersama standar-standar. Nah, nanti untuk proses monitoringnya, sinerginya akan seperti apa Pak dilakukan oleh para pengusaha dan eksportir di tanah air ketika kita sudah masuk dalam RCEP ini, kalau kita berbicara mengenai proses monitoring dan sebagainya? Tentunya pelaku usaha Indonesia kan selalu mengamati pasar di mana dia menjual produknya. Nah, kita akan pasti terima input dari mereka. Kalau mereka misalnya mengatakan, "Ups, ini ada produk dari Vietnam, dia menggunakan pestisida tertentu yang bagi kita di Indonesia dilarang," atau sebaliknya kan. Jadi kita pun akan cepat melapor ke pemerintah tentunya kalau ada hal-hal seperti itu. Juga kalau misalnya ada hal-hal yang sebelumnya belum terpikirkan. Nah, kita harapkan bahwa pemerintah itu akan responsif terhadap hal-hal seperti itu, sehingga pengusaha Indonesia tidak terlalu lama menghadapi suatu situasi yang tidak adil. Seperti itu. Terima kasih. Baik, resiko yang harus diwaspadai sekarang Pak agar kita bisa meminimalisir bersama, jadi fair playing ground-nya ini benar-benar bisa kita ekspektasikan nanti bisa terrealisasi. Saya yakin bahwa setiap pelaku usaha sudah mengetahui dan sudah sedikit mempersiapkan diri bagi terbukanya pasar. Jadi